yang menghambat kita jadi orang baik, jadi orang yang taat, orang yang soleh, ini adalah 5 hal ini. Kalau enggak, semua jadi orang soleh. Di masjid, di luar masjid, di mana-mana ini solehin semua. Tapi karena ada 5 hal ini, jadi akhirnya orang soleh itu jarang. Apa 5 hal ini? Yang pertama, awwaluha al-qana'atu bil jahli. Merasa puas dengan dangkalnya ilmu. Merasa ilmu itu gak penting. Ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu bersihin hati, ilmu halal, ilmu haram itu dianggap gak penting. Akhirnya orang malas menuntut ilmu. Gara-gara dangkalnya ilmu inilah akhirnya gak bisa jadi orang soleh. Jadi syaratnya orang mau jadi orang soleh itu ngaji, nuntut ilmu. Kita ini buat ngurusin dunia, belajar ilmunya, nuntut dunianya, sehari bisa 8 jam, 9 jam. Tapi untuk ilmu, nuntut ilmu, kadang seminggu pengajian aja enggak. Seminggu. Padahal kata ulama, jasad ini kalau nggak dikasih makan lemes, bisa mati. Ruh kita itu juga punya makanan. Apa makanannya? Zikir dan nuntut ilmu. Kalau kita ini nggak hadir pengajian sampai berbulan-bulan, bisa mati nih hati. Makanya malas ngaji, malas nuntut ilmu itu yang menghambat kita jadi orang soleh. Hadirin, pondok pesantren itu baru. Pondok pesantren itu baru. Berapa ratus tahun terakhir, sebelumnya nggak ada pesantren itu. Terus ulama itu keluaran pesantren mana? Nggak ada pesantren, keluaran masjid. Karena semua jadi ulama karena ngaji, hadir pengajian yang rutin di masjid hingga jadi ulama. Maka itu kalau mau jadi orang soleh harus nuntut ilmu. Kata Sayyidina Imam Syafi'i, kalau aulianya Allah bukan mereka para penuntut ilmu, para ulama, maka Allah nggak punya wali. Karena yang namanya wali, yang namanya orang soleh, ya yang ngaji itu, yang nuntut ilmu itu. Logikanya, gimana mau jadi orang baik kalau kita nggak tahu mana halal mana haram? Bahkan yang lebih parah, halal disangka haram, haram disangka halal. Yeah. Teman saya, ustadz juga, punya langganan becak. Istrinya itu meninggal, sudah 2 tahun atau 3 tahun meninggal. Terus teman saya tanya sama tukang becak ini, Pak, sampean mboten rabi malih?
nggak nikah lagi, kan istrinya meninggal. Jawabannya boten, mungkin repot. Ndak, wis enak gini daripada nikah lagi nanti repot. Ngurus istri, ngurus anak, wis ndak, wis gini. Loh, sampean masih normal ndak? Punya keinginan ndak? Kebutuhan biologis masih? Lah terus gimana? Nek terpaksa ya jajan. Dulu kena haram Pak, bayar. Haram lah sih nggak bayar. Saya bayar. Bayangkan. Jadi dia menyangka zina itu kalau yang gratisan itu zina, kalau bayar itu sedekah. Ini ada orangnya. Kenapa? Akhirnya kan zina haram dikira halal. Dangkal ilmu. Ya. Maka itu di kitab Risalah Mu'awanah dari Imam Abdullah bin Al-Wiladat ada seperti itu juga, lebih parah lagi. Seorang ahli ibadah Bani Israel, ibadahnya Masya Allah tapi gak ada ilmu. Saking istiqomahnya ibadah sampai nggak kawin. Saking istiqomahnya ibadah sampai nggak kawin. Ditanyai sama satu temannya, Mas, kok nggak nikah? Sudah umur 30. Enggak, saya kalau nikah nanti ibadah saya berkurang. Jadi akhirnya tidak bisa ke masjid, harus kerja, ngasih makan anak istri, nyari nafkah, repot. Iki lah enak pas-pasan. Terus ditanya, Yudha sampean ini mesti aktif apa non aktif? Normal enggak? Normal. Lah terus kalau kepingin gimana? Dia bilang, saya pelihara di rumah keledai betina. Kalau saya kepingin, saya lampiaskan kepada keledai tersebut supaya saya nggak zina. Ya, zina itu kalau sama perempuan, kalau sama binatang itu bukan zina, nggak apa-apa. Padahal kalau di fikih hukumnya orang berzina dengan wanita dengan binatang sama, dirajam. Kalau muhson, kalau ghairu muhson, kalau muhson dirajam. Bayangkan, dia merasa yang dilakukan itu benar, padahal haram. Ya Allah, oh gitu ya. Ini ahli ibadah. Tapi kalau nggak punya ilmu bahaya. Apalagi kita ini sudah bukan ahli ibadah, nggak punya ilmu, tambah gak karu-karuan. Makanya tuntut ilmu. Orang hidup itu mesti punya guru nuntun. Katanya Imam Haddad apa? La budda min syaikhin tasiru bi sayrihi ilallahi min ahli nufusi zakiyah. Tak ilingno ya. Sahabat itu punya Rasulullah. Tabi'in punya sahabat. Kamu punya siapa? Sahabat itu dituntun langsung oleh Rasulullah. Setelah mereka betul-betul sudah matang, Nabi tidak ada, mereka menuntun para tabi'in. Jadi guru, murabbi. Terus menerus seperti itu hingga detik ini. Kita nggak bisa nuntut ilmu lewat Google, nggak bisa diri. YouTube. Sekarang ini kadang-kadang sampean ini lihat ustadz yang YouTube-nya paling rame. Padahal belum tentu yang disampaikan itu benar.
Terus gimana? Guru, punya guru, sandaranmu, marja'mu, madhabmu. Nah apa-apa itu nang kono. Ada apa-apa urusan masalah halal, haram dan semuanya tanya guru tersebut. Lah kata Imam Haddad, guru ini yang gimana? Min syaikhin tasiru ilallah, min ahli nufusi zakiyati, yang hatinya bersih. Itu sih pinter. Pinter tuh ya kalau nggak jadi pinter nggak bisa jadi ustaz. Tapi yang bersih hatinya, warok, zuhud, itu. Ojo golek guru sing sakti. Ini paling laris guru sakti. Iso bedek-bedek, laris. Padahal kadang-kadang syariatnya nol. Enggak. Cari kiai yang istiqomah ngaji, sing gak neko-neko, pinter, tanya. Gimana? Anak saya mau saya pondokkan ke pondok ini gimana? Jangan sampean ngarang dewi. Ate mondok no anak dulu Google, pondok modern, pondok ini, bagus ini. Ya apa sih? Anda ini mau naruh anak ini, masa depan sampean dan masa depan anak lo. Mesti tanya guru. Ini adalah bahaya. Orang dangkal ilmu pengetahuan agama itu bahaya. Apalagi al-qanaah bil jahal, orang yang merasa cukup dengan dangkalnya ilmu. Ini orangnya ini hidupnya ini kayak mati. Katanya Sayyidina Ali, wa fil jahli qablal mauti mautun li ahli wa ajsaduhum qablal kuburi kuburu. Dan dengan kebodohan belum mati duluan kita ini. Hidup tapi mati. Jasadnya sebelum di kuburan dulu. Makanya sampean kalau di pengajian gini nih ketemu wong, assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena habis ngaji, assalamualaikum. Tapi kalau sampean ketemu sing nongkrong di dalan, ojo assalamualaikum tambahmu, assalamualaikum ya ahli kubur. Kuburan. Gak ngaji itu belum hidup. An-nasu mauta illal ulama, menungso iku kabeh mati kecuali yang mau nuntut ilmu baru hidup. Nah, apa ilmu yang pertama kali harus kita dulukan untuk dipelajari ini apa? Pertama ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Allah Maha Satu. Ya. Sifat wajibnya Allah itu apa? Sifat mustahilnya Allah itu apa? Sifat jaiznya apa? Sifat wajibnya para nabi itu apa? Sifat mustahilnya nabi itu apa? Sifat jaiznya itu apa? Ngerti. Ini tauhid, ini nomor satu. Lah tauhid itu intinya cuma di satu surat. Qul huwallahu ahad. Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dijabarkan oleh ulama sampai dari kitab jilid-jilidan itu mek gara-gara qul huwallahu ahad. Intinya mengesahkan Allah. Pelajari ilmu tauhid. Kemudian setelah ilmu tauhid, yang kedua itu ilmu fikih. Kono sembahyang sampai tuwek keliru gak sah, ditolak oleh Allah. Lu Beb, kan saya ndak tahu, ndak bisa. Dalil ndak tahu itu kalau sampean tinggalnya itu di Jayawijaya, Irian Jaya kon. Gak ono internet, gak ono ustad. Boleh Anda ndak tahu. Anda tinggal di Batu, pondok kececeran, tinggal di Malang, pondok kececeran.
tinggal di Jawa, ini pondok banyak, ustadz banyak. Bayangno hadirin, Sidogiri itu pondoknya muridnya 10.000 lebih. Sidogiri, Dalwa 15.000, Lirboyo bisa 20.000 atau 30.000. Itu mengeluarkan ustadz-ustadz ini. Kita nggak mau nuntut ilmu, nggak bisa ngomong nggak tahu, tak kandani ya. Sekarang ulama itu mengatakan uzurnya orang nggak tahu itu karena dua saja. Pertama, goruba ahduhu lil Islam, baru masuk Islam, mu'alaf, belum sempet ngaji, uzur. Nah, kita kan lahir muslim, berarti uzur ini sudah nggak ada pada kita. Yang kedua, nasya'a fi badiyah, tinggal di negeri, di kota yang jauh dari ulama, ba'id anil ulama, nggak kenal ulama, dan tidak ada internet, kayak so ngaji streaming, ini kan streaming ya. Wes, itu baru Anda bilang nggak tahu. Kita sampean ya, umpama Ramadan, puasa Ramadan nanti, ojo Ramadan wis ke sholat. Sholat ini banyak orang yang sholat Al-Fatihahnya dalam hati, betul nggak? Allahu Akbar. Allah, kan maca Fatihah, maca di mana? Dalam hati. Sah Fatihah dalam hati. Loh kan sholat ini kan hati. Loh kan ini aku takut, sah enggak? Ya sah. Sah dengkulmu. Ngaji di endi kon sah? Loh, kan saya mau tanya, rukunnya sholat itu apa? Membaca itu dalam hati. Membaca itu harus dibaca, harus keluar suara. Itu membaca. Makanya kata ulama, rukun sholat dibagi 4. Rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi, rukun maknawi. Rukun qauli, rukun qaul, rukun lafaz harus diucapkan. Kalau nggak diucapkan nggak sah. Ada rukun au fi'li, rukun perbuatan harus dilakukan. Apa? Ruku, qiyam, sujud, ini rukun fi'li. Kalau apabila rukun qauli, terus rukun ketiga qalbi, rukun hati, niat, nah itu nggak usah diucapkan, nggak apa-apa. Karena tempatnya hati. Rukun maknawi, ini rukun tertibnya sholat, susunannya tidak boleh ngawur. Nah, kalau orang rukun qauli dibuat qalbi, salah. Rukun qauli itu Fatihah, jangan dibuat rukun qalbi. Rukun qalbi itu niat. Kalau apabila enggak apa-apa, yang penting kan baca dalam hati. Nek ngono rukun fi'li buat aja dalam hati. Kon wis mbayang, wis lho kok gak ketok sujud ruku dalam hati. Lu itu kan harus enggak dalam hati nih meneng rukun, enggak bisa. Nah, makanya ngaji, nuntut ilmu. Yang kedua itu fikih, penting fikih. Memang membosankan, kadang belajar fikih itu membosankan. Kalau belajar hadis, tasawuf ini mesti ono cerita-ceritane wali, wong soleh, itu enak, gak ngantuk. Tapi harus belajar fikih itu membosankan. Tapi itu penting, karena ini tiap hari 5 kali kita sholat. Lalu keliru, gimana? Rukun sholat 17.
Setiap rukun ada pembahasannya. Tak kasih contoh. Rukun sholat pertama apa? Itu rukun sholat pertama kali apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Pertama kali. Rukunnya itu niat dan takbiratul ihram. Ini jadi satu. Niat takbiratul ihram. Kalimat Allahu Akbar itu di fikih dibahas. Dalam menyebut Allahu Akbar, tidak boleh A-nya dipanjangkan, B-nya dipanjangkan, jadi salah. Allahu Akbar batal. A itu dalam bahasa Arab itu artinya, kalau panjang itu artinya apakah. Ailahun ma'allah, apakah ada Tuhan selain Allah? A itu artinya apakah. Ahadza ma'i, apakah ini airku? Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Anda enggak justru Allahu Akbar, Allah Maha Besar, malah tanya apakah Allah Maha Besar? Lah bingung kan? Ulama mengatakan hukumnya ditambahi alif batal, plus kalau tahu dipanjangkan artinya apakah Allah Maha Besar, bisa kafir. Kedua, ba. Allahu Akbar. Benar. Tidak boleh Allahu Akbar. Ada di masjid-masjid. Ba dipanjangkan itu bisa dua arti. Yang pertama menstruasi, yang kedua gendang. Ayo. Akbar itu mens. Kalau akbar Maha Besar. Ayo, keliru terus ya apa? Makanya belajar. Fikih itu penting kan? Ini cuman sekelumit yang saya sampaikan. Ya. Itu etek-etek itu harus dikasih pengumuman di masjid, di lingkungan masjid ini pasti etek-etek di jero masjid. Nah, teman-teman, Banser gak hadir. Mesti bagian nahi mungkar itu banser terus. Nih, nek ono banser kan enak. Ngene tok. Kiai ngene tok. Nih. Kemudian jadi yang buat kita nggak jadi orang soleh karena kita malas nuntut ilmu. Jadi kono cok mimpi sudah di wong alim gak ngaji. Ono maneh saiki kepingin dadi wali ngaji gak tahu bondone ziarah. Nggawa rangsel nang kuburan 3 dina. Terus dikira, terus saya dadi wali. Tak kandhani. Wali sing mbok ziarah iku biyen mondok. Kon gathik mondok terus kepingin dadi wali, jarene lek ziarah wong saleh lali iso dadi wali. Jarene wali ini kon enake. Tak culuk motomu kon. Aku setengah mati ngaji, baru saja dadi wali, kon gak ngaji, gak nuntut ilmu,
mek ziarah aku tok dadi wali, gak terima wali ini. Ya. Tidak ada hadirin. Orang wali soleh itu ngaji. Apa bondo ziarah? Wah, ayo ziarah wali songo, istiqomah benulan, terus bukan cuma ziarah gitu aja, kadang-kadang sampai mujahadah. Belum waktunya, tuntut ilmu sih. Nuntut ilmu dulu baru ziarah itu enggak apa-apa. Tapi ngaji gak gelem, ziarah gelem, itu aneh ya. Saya pencinta ziarah saya ini. Cuman saya merasa alhamdulillah setelah mondok sama sebelum mondok ziarah itu beda. Cara memandang orang soleh, orang alim aja beda. Kan orang semakin ngerti, semakin tahu kadar pentingnya, kadar nilainya seorang ulama, seorang orang soleh. Makanya ngaji, tuntut ilmu. Jangan sampai seminggu tidak ngaji. Bisa setiap hari, tidak bisa seminggu 3 kali, minimal seminggu ping-pindu ngaji, tuntut ilmu. Insya Allah bisa jadi orang soleh. Yang pertama. Yang kedua, wal hirs ala dunya. Yang buat kita ini nggak bisa jadi wali, nggak bisa jadi orang soleh. Kenapa? Ambisi terhadap dunia, ambisi. Dunianya tidak masalah, ambisinya tuh. Hadirin, jabatan itu masalah enggak? Ambisi untuk jadi penjabat itu masalah. Ambisi jadi pejabat. Orang yang nanti sampai lihat ini, kalau 2024 ini kuburan wali songo, kuburan wali-wali itu rame. Kan 2024 itu kalau tidak salah nanti wali kota ya di barengno kabeh, bupati apa wali kota itu di barengno kabeh. Rame. Nah, itu hadirin nek wis deket-deket pemilu masih sing winginane ngomong ziarah bid'ah, ziarah kubur. Kuburane wali iki iso subhanallah rame. Sampai aku oleh bocoran teko wali-wali sing di kuburan. Jarene wali-wali nek wis cidek-cidek pemilu ini kuburan kayak KPU. Masa mau daftar wali kota ndek kene. Waduh, Masya Allah. Tapi engko lek wis dadi wali kota gak tahu ziarah. Ini dibuat foto-fotoan tok kuburane wali. Ya. Beliau lagi berziarah kuburan wali fulan, wis foto mlebu medsos wis ngono tok. Nah, ambisi jadi pejabat itu bermasalah. Pejabat jadi pejabat nggak masalah. Orang kaya itu boleh nggak? Wong sugih boleh nggak? Nabi Sulaiman kaya. Saya baca di internet, di Instagram, penelitian mengatakan rekor orang terkaya di jagat semenjak Nabi Adam sampai detik ini itu masih dipegang oleh Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu yang paling sugih. Rekor kekayaan manusia kalah kabeh wis iki. Sing duwe Tesla iki sapa? Elon Musk.
Nyebutnya kayak iso tuh sugih. Bill Gates niku orang kaya yang ribuan triliun duitnya, tapi nggak sebanding. Nah, kaya boleh, ambisi kaya itu yang bermasalah. Tahu enggak? Di dalam kitab kuning itu disebutkan wa kana Sulaiman minaz zahidin. Bayangno. Nabi Sulaiman yang kayanya seperti itu tuh zuhud tuh. Zuhud itu wong gak seneng dunia. Loh kok bisa kaya? Loh, kan ada orang hadirin gak pati seneng soge tapi soge. Ono wong melarat tapi ambisi kayanya minta ampun. Ada. Makanya kan kekayaan dan kemiskinan itu mestinya bukan materi, hati. Kaya tapi kalau hatinya miskin ya miskin. Miskin tapi kalau hatinya itu kaya gak pati doyan mbek dunya ya sugih. Makanya ambisi ini bahaya. Ambisi jabatan, ambisi kekayaan, ambisi popularitas, kepingin terkenal ngawur. Quran diobong supaya terkenal. Gendeng wis, edan, gak mikir wis. Saking kepinginnya terkenal, mboke ibuke diadusi. Sudah gila, gak waras. Karena ambisi. Popularitas, terkenal itu gak masalah. Pengen terkenal ini yang akhirnya bahaya. Dihargai orang itu gak apa-apa, dicium tangan sama orang gak apa-apa. Seneng dihargai, ambisi untuk dihargai orang dan ambisi untuk orang cium tangan dia, musibah, penyakit. Majelis tahlilan lungguh ngarep gak popo, seneng lungguh ngarep penyakit. Ingat-ingat itu. Makanya yang buat kita gak bisa jadi orang soleh adalah terlalu ambisi di dunia ini. Ambisi kekayaan, jabatan, ambisi. Wis akhirnya lali ibadah. Maghrib isya seperti ini tokonya buka. Kenapa? Eman banyak wisatawan. Gak mikir. Gak ngajimu ya apa. Makanya ulama dulu itu, orang-orang dulu tuh maghrib isya itu tempatnya ibadah, mereka gak buka toko, habis isya baru buka. Aku ngedoli wong awakku dhewe rugi. Ramadan poso buka warung. Terlalu cinta dunia. Gak iso alun prei setahun saulan gak iso. Awale tok begini bukan. Cinta dunia. Ayo enggak? Boleh enggak sih jual makanan di siang hari bulan Ramadan? Ulama mengatakan tidak boleh. Duh, kan bisa jadi yang beli itu musafir atau kafir. Musafir boleh dia nggak puasa. Orang kafir kan nggak wajib puasa istilahnya. Saya jualin buat mereka itu, gak usah kakean pola. Kono petakok, kon musafir toko tidak ada. Kalau sudah buka ya buka. Terus ada orang nggak puasa kita juali, kita dosa. Makanya jangan buka warung makanan yang dimakan di restoran di siang hari bulan Ramadan, kecuali mau maghrib tahu bakal dimakan dibuka puasa, itu boleh. Selain itu nggak boleh. Gak usah kayak dalil macam-macam kok. Ulama itu
dalam mazhab Syafi'i mengatakan haram. Bahkan di mazhab Syafi'i mengatakan haram walaupun jualannya untuk orang non muslim. Tetap pray. Hadirin, katanya Imam Haddad, Allah kasih kita seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 7 hari. Preyo titik dina Jumat ibadah. Semuanya pakai untuk kerja. Jumat, Jumatan. Allah kasih 12 bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Jumat, sampai selesai. Allah minta 1 bulan ibadah Ramadan. Nggak bisa. 7 hari semua kerja, 12 bulan semua kerja. Ya makanya kok kayak saya tadi wong soleh kok. Kenapa? Terlalu cinta dunia. Saya itu pernah, bapak saya punya langganan di Kaliurang Malang. Langganan warung rame. Tapi kalau sudah masuk Ramadan 30 hari penuh libur, malamnya pun libur. Bayang, padahal malam buka gak apa-apa, enggak. Wis Ramadan ibadah, gak warung-warungan, gak apa. Mosok saulan nyelengi kayak makan saulan gak iso. Tahu gak hadirin? Restoran itu sampai beludak sampai sekarang restorannya itu tambah bawes sampai pertama warung cilik dari restoran gede. Ndak miskin, ndak melarat. Gara-gara kon tutup Ramadan terus kon melarat. Ndak. Maka dari itu, kalau orang sudah tidak ambisi, tidak cinta dunia, dia bisa jadi orang soleh. Tapi kalau masih ambisi, sulit. Yang ketiga, syuh bil fadli, medit. Jadi wong soleh medit itu kalau. Karena orang pelit itu orang yang ragu akhirat. Saya tanya sama sampean bahwa uang ke bank, kon gue duit 10 juta nang bank, masuk rekening, iya nabung. Begitu keluar dari bank, sampean kepikiran duit apa gak? Ngerasa duit hilang atau tidak? Enggak kan? Anda yakin uang gak hilang? Titip di rekening, dilihat di mobil banking, ngomong 10 juta. Anda naruh ini emang apa enggak? Karena enggak hilang. Yakin, mana? Mobil banking, gil, di print. Nah, hadirin, saya kasih tahu. Ketika Anda menyerahkan uang 10 juta ke bank, Anda tidak emang, tidak sayang, karena Anda tahu uang itu gak hilang, bahkan berbunga. Nah sekarang sedekah itu juga gitu. Anda ngasih uang 800.000 1 meter apa itu? Granit kayak masjid ketok di haram. Sampai naruh uang 800.000 ke masjid. Kalau Anda orang yakin akhirat, Anda yakin ini uang gak hilang. Ini adalah nabung akhirat dan ada bunganya. Bunganya berapa? 10 hingga 70 kali lipat. Lah kalau Anda emannya kenapa? Ya oleh wis disedekahno lho, gak iso digawe. Berarti duit hilang. Berarti Anda ragu akhirat. Itu yang buat Anda pedit. Ragu akhirat.
Saya pernah takjub sekali dengan seorang petani di Batu. Saya itu harus transaksi tanah dengan seseorang, tidak tahunya. Jadi gini, ini ada orang jual beli tapi nggak pakai notaris, dikei duit, dikei sertifikat, padahal ini total kacang. Orang ini orang desa, sertifikat dikasihkan, dikasih duit. Kejadian 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, 20 tahun. Sudah. Sertifikat ini dipegang pembeli. Pembeli meninggal, dibawa anaknya. Anaknya yang jual ke saya. Anaknya jual ke saya. Ketika mau jual beli, loh ini namanya siapa? Tidak tahu ya, loh kok bukan namanya bapak atau ahli waris lah, yaitu ini masalahnya masih atas nama penjual. Punya alamatnya, punya Beb, di mana? Bumi Haji, Besok. Ya, hadirin, ini orang ini kalau jahat, dia bisa ngomong, saya itu dulu ndak jual, minjem duit. Sertifikat itu jaminan, entek wis. Ya duit itu 1 juta. Lu mau ndak mau? Sertifikat ini bisa buat apa? Ndak bisa, hadirin. Orang ini bengong iki lek sampai wong iki ngomong jaminan, buyar hilang tanah ini. Tanahnya berapa? 2.300 meter, tidak sedikit. Duitnya 1 miliar waktu itu, zaman 5-6 tahun yang lalu. Kejadiannya ini 20 tahun yang lalu lebih jual belinya. Sama saya itu kejadian 5 tahun yang lalu, 6 tahun lalu. Yang saya mau ceritakan itu ini. Orang ini ketika saya datang, assalamualaikum, alhamdulillah kenal. Bib Jamal gini, masya Allah. Saya cerita, saya beli tanah gini, tolong sampean tanda tangani jual beli yang dulu sama bapaknya orang ini kan tidak jadi karena tidak ada notaris. Sekarang tanda tangannya. Purun nopo boten? Purun Beb, purun. Dalam hati saya, mau saya kasih uang 5 juta. Tanda tangan tok tak kayak 5 juta karena dia mau sudah, alhamdulillah. Wes, Anda tahu, saya beli, tanda tangan orang ini selesai atas nama saya, kata notaris, bayar Bib, saya bayar, saya siapkan uang 5 juta, saya kasihkan, tidak mau. Dia bilang saya sudah jual, kenapa saya harus terima uang lagi? Tak pekso, iki hadiah, tidak mau. Tak tolong, tidak mau. Ya wis, saya sudah maksa tidak mau. Dapat 1 bulan, orang itu datang ke saya bawa uang 25 juta. Loh, gaya apa Pak? Gaya pondoke panjenengan. Loh napa? Berkat kula nulung sampean, sawah saya ini laku harga bagus. Kula pun niat bagi-bagi teng pondoke panjenengan bawa 25 juta. Bayangno hati. Ini orang kalau jahat sudah jadi kaya ini. Oleh tanah kono, oleh tanah. Tapi dia orang yang yakin akhirat. Menyisihkan harta sebegitu banyaknya bukan kecil loh, 25 juta buat dia. Untuk pondok pesantren, karena dia yakin duit gak hilang. Lu sampean iki dipeki duit gak gelem Pak. Saiki malah ngeki duit aku. Mboten Bib, kula pengin sangu akhirat. Wah, wong iki luwih sugih itu kita. Lebih kaya dari kita. Kita iki sugih mek modele tok. Tapi hatine melarat kabeh.
Wong iki modele melarat tapi hatine sugih. Maka itu hadirin, jangan pelit. Orang kalau pelit itu orang ragu akhirat. Mugi-mugi kula lan panjenengan dados tiyang sing loman. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisirul Fatihah.